Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda Smart Listeners di seluruh pelosok Nusantara? Hari ini Senin 22 Maret 2021, ada saya Daryl Adam di sini yang temani aktivitas Anda. Kita buka aktivitas pagi Anda. Bagi Anda yang sekarang berkendara, tetap jaga jarak aman kendaraan di depan dan juga di belakang Anda. Bagi Anda yang work from home, kami doakan semua aktivitas Anda yang dilakukan dari rumah dengan berbagai macam jenis konsekuensinya, itu bisa lancar sampai dengan sore hari nanti. Dan di program Smart Motivation kali ini, saya sudah bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Cultural Consultant, and he is Managing Director Capson Asia Servitama dan CSA. Ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Mas Daryl. Good morning kepada smart listeners dan sahabat sonora di seluruh Indonesia Raya. Kita bersambung doa semuanya sehat, aktivitas lancar, dan kembali kita saling menginspirasi. Dan good news, my dear friends, pagi ini kita kedatangan tamu yang very special di dalam program Smart Motivation and CEO Directors Update. Mas Daryl, silakan kita langsung memperkenalkan beliau, tamu spesial kita pada pagi hari ini. Oke, tidak ingin berlama-lama ya, kita akan sharing session tentang banyak inspirasi yang bisa diadaptasi dalam bentuk bisnis dan juga karir di era digital ini. Untuk itu saya langsung akan perkenalkan, beliau adalah former President Director of PT Anugrah Argon Medica, beliau juga former Overseas Business Director PT Dexa Medica, penulis buku Become a Great Leader, dan masih banyak lagi pencapaian dan posisi strategis lainnya. Yuk, ada Board Advisor and Council Member of Halodoc, Kubisa.com, dan startup lainnya, Pak Erwin Tenggono. Selamat pagi, Pak Erwin. Selamat pagi, Mas Daryl. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Smart Listener di seluruh Indonesia Raya. Selamat pagi. Pak Erwin? Sehat ya hari ini ya? Sehat, Mas. Yes, oke. Pak Eloy, ini sebenarnya jatahnya banyak ke Pak Eloy hari ini loh, untuk bisa memandu secara keseluruhan. Oke, baik Pak Eloy. Mungkin di-lead dulu silakan sesi pertama. Terima kasih, ini. Mas Kenapa Daryl. hadir Pak Erwin pada pagi hari ini? Monggo Pak Eloy. Terima kasih. Thank you so much, Pak Erwin, bisa bersama-sama dengan kami di dalam kesibukan Bapak yang begitu padat ya, Pak. Thank you, Pak. Sama-sama, Pak. Senang bisa berada di udara katanya ya. Yes. Jadi Mas Daryl, beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan juga mewawancara Bapak Erwin Tenggono, dan saya belajar banyak banget. Dan karena itu saya berterima kasih karena beliau berkenan untuk berbagi kisah cerita, wisdom, pengalaman bersama kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Daryl, pertanyaan pertama saya kira yang paling penting, ini kan teman-teman semua pasti mau belajar ya Pak Erwin, mohon izin Pak, ini kalau bisa diceritakan singkat aja Pak, garis besarnya saja, perjalanan karir Bapak, Pak Erwin, dari saya membaca di internet Pak ya, bagaimana Bapak memulai karir dari bawah, bahkan dari SD ya Pak ya, Bapak juga sudah mulai kerja. Wah, pengalaman hidup yang luar biasa. Dan bisa sampai tadi itu Pak, former President Director Pak, di Anugrah Argon Medica, ya, sebagai Overseas Business Director Dexa Medica, dan sekarang sebagai Board Advisor and Council Member di Halodoc. Siapa yang tidak mengenal Halodoc? Kubisa.com dan banyak startup lainnya. Bagaimana Pak Bapak memulainya, dan mungkin sekaligus saja key success principles Bapak di dalam berkarir dan berbisnis pasti mau dipelajarin oleh banyak pendengar kita pada pagi hari ini di 21 kota. Silakan Pak Erwin. Thank you, Pak Eloy. Ya, Smart Listeners. Ya, Pak Eloy, mungkin saya lahir di Palembang ya. Jadi saya awalnya meniti karir ya di Palembang di Dexa Medica ya. Saya dibesarkan oleh Dexa Group lah kalau orang tahu. Saya kerja di sana lama, hampir di atas 25 tahun ya. Saya memang memulai karir dari taman SMA tepatnya, petugas gudang, saya kerja di perusahaan itu. Saya pikir anugerah Tuhan ya, kesempatan yang Tuhan berikan melalui orang-orang, almarhum Pak Rudi Sutikno, Pak Ferry Sutikno, Ibu Heti. Saya berkesempatan meniti karir di situ. Saya memang dari petugas gudang, kemudian jadi kasir,
pindah ke bagian operation, kemudian ya meniti karir lah hingga akhirnya dipercayakan sebagai Presiden Director. Dari situ saya pada usia 45 tahun mungkin around that ya, saya memutuskan ada kegelisahan sih tepatnya, saya ngobrol dengan istri, saya akhirnya memutuskan early retire dan saya merangkap menjabat sebagai komisaris. Nah, di situ saya bertemu Pak Deddy Rohimat karena kami sama-sama tamatan Prasmul. Jadi saya sempat belajar dengan beliau di dunia desain, di dunia contracting hampir 2 tahun. Kembali saya dipertemukan dengan orang-orang baik, Tuhan baik. Saya bertemu dengan Pak TP Rahmat, saya sempat belajar dengan beliau di big corporate, di Triputra Group, di Punina Logistik hampir 1,5 tahun. Nah, kalau Halodoc saya berteman dengan Jonathan sudah lama sekali. Jadi Jonathan ini anak muda yang banyak ide. Saya diajak ngobrol, sering ngobrol dengan beliau. Beliau mengajak kita besar di pharma, kata kita besar di healthcare. Gimana we do something good for this country again in your second life, or the second journey of life, kurang lebih gitu ya. Saya anggap, nah akhirnya kami bercerita kami membangun startup inilah. Jonathan dengan idenya luar biasa. At that time kita tidak tahu Halodoc akan sebegini besar, benar-benar pemeliharaan Tuhan. Kita waktu itu, ya as a startup, Jonathan ngomong saya satu kalimat, saya ingat, ini kita kayak terbang ke Mars, Pak. Kurang lebih. We don't know, kita be very successful or can be nobody. Ya. Itu ceritanya. Sekali lagi, kalau di platform tadi ada dibicarakan Kubisa, saya kenal Pak Suardi Luis, saya punya passion di pendidikan, saya senang mengajar. Karena itu saya take leave dari corporate life, kembali punya purpose yang sama untuk membangun startup di pendidikan. Kubisa itu platform pendidikan untuk mereka yang tidak punya kesempatan mungkin untuk mengenyam bangku pendidikan, mereka bisa belajar di platform itu. Itu little bit my career. Second question tadi Pak Eloy tanya apa ya? 3 hal ya Pak Eloy ya mengenai Sukses prinsipalnya Pak Erwin. sukses prinsipal saya ya. Saya pikir nomor 1 semua harus kita tetap pegang ya bahwa Tuhan yang memberikan yang kesuksesan itu. Kita as a human being hanya bisa berusaha. Jadi jawaban nomor 1, stay connected apapun agama kita dengan yang di atas dalam setiap perjalanan hidup kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya selalu berprinsip pengalaman itu bukan sesuatu yang statis ya. Pengalaman itu harus ada sesuatu hal yang baru. Jadi kita selalu bilang kalau kita kerja sekian tahun pengalaman, sebenarnya pertanyaannya, will we learn something new or create something new? Karena kalau kita bilang pengalaman itu harus sesuatu yang kita buat hal yang baru atau kita belajar yang baru. Makan nasi putih bukan pengalaman. Kalau makan nasi putih rasa berlain, pengalaman. Makan nasi kucing, could be pengalaman waktu pertama kali. Jadi itu nomor 2 mungkin ya. Nomor 3, saya selalu berprinsip segala sesuatu yang hidup itu harus bertumbuh. Nah, sehingga kalau kita mau terus grow diri kita harus belajar. Pertanyaannya, kita suka lupa bahwa kita sudah lama tidak belajar, khususnya kita setelah meninggalkan bangku sekolah. Kita belajar dalam kehidupan ini. John Maxwell pernah berkata, to lead mean to grow, to lead mean to learn. Artinya apa? Kalau kita mau terus memimpin, kita harus terus belajar. Itu mungkin 3 poin dari saya, Pak Eloy, Pak Daryl. Yes. Oke. Tahan sebentar nih Pak Eloy ya. Ini Pak Eloy udah berapi-api nih soal ini Pak Erwin nih. 3 poin penting ini menginspirasi kita, bahkan insight-nya udah dapetin di pagi hari sesi pertama ya Pak Eloy ya. Yes. Yang pertama, stay connected with the God, pastinya punya pengalaman dan juga bertambah. Nah, itu 3 key success principle dari Pak Erwin Tenggono. Nanti kita akan coba bahas lebih jauh ya, karena banyak hal yang bisa menginspirasi kita di pagi hari ini, termasuk dari sisi karirnya Pak Erwin, tapi pastinya orang-orang sukses seperti Pak Erwin Tenggono dan juga Pak Eloy ini punya winning strategy. Apalagi kita udah masuk ke next normal. Nah, bagaimana antar winning strateginya? Anda kami undang berinteraksi, sharing yuk bersama dengan kami pagi hari ini di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau lewat kanal YouTube karena kami live audio visual di kanal Smart FM. Dan jangan lupa yang belum follow Instagram kami, silakan follow terlebih dahulu di @radio Smart FM 959. Anda juga bisa berkomentar di Instagram kami. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan tamu ngobrol kita hari ini adalah Pak Erwin Tenggono. Beliau ini sangat luar biasa ya kalau kita melihat dari pencapaian beliau yang dari awalnya itu memang
beranjak dari bawah ya, sehingga berani memutuskan untuk early retire. Dan inilah satu momentum kesuksesan dari perubahan kehidupan beliau dan juga keluarga pastinya. Nah, tadi ada yang menarik nih Pak Eloy, dikatakan oleh Pak Erwin pentingnya mengenali purpose yang ada dalam diri. Nah, mungkin ini akan punya imbas yang sangat luar biasa ketika kita sudah berani untuk berubah, beradaptasi dengan perkembangan zaman dan niat pastinya, serta network yang didukung dengan network yang begitu luas. Oke, kita masih bicara tentang winning strategy in the next normal. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat Sonora, silakan loh menyampaikan apapun pertanyaan berhubungan khususnya ya tentang strategi in the next normal. Hubungannya dengan dunia digital, karena Pak Erwin jatuh cinta dengan dunia digital dan industri 4.0. Jadi silakan, nanti akan dibahas di sesi yang terakhir. Izin Pak Erwin, pertanyaannya Pak, ini sudah lebih dari 1 tahun Pak pandemi COVID-19 bersama dengan kita Pak. Dan ini menyebabkan krisis multidimensi Pak Erwin. Ada sekelompok orang yang begitu cepat beradaptasi Pak, tetapi saya juga menemukan ada banyak orang yang masih bingung, ragu dan takut, khususnya Pak berhubungan dengan ya tadi itu, era digital, industri 4.0 dan lain-lain. Pak Erwin, apa advice Bapak untuk para pengusaha kita di 21 kota supaya bukan hanya mampu bertahan di tengah kondisi ini Pak, tapi bahkan dapat bertumbuh 10 kali lebih tangguh. Silakan Pak Erwin. Wah, 10 kali lebih tangguhnya ini yang deg-degan dengarnya. Tapi mantap Pak Eloy. Iya, mungkin, bukan mungkin, smart listener, saya pikir tantangan terbesar yang kita harus sepakatin adalah sebenarnya cara kita menyikapin apa itu yang kita namakan dengan pandemi COVID ini, dan apa itu yang kita namakan dengan new normal. Bagi saya pribadi, pandemi COVID ini adalah satu titik reset, satu titik kayak control alt del kalau kita di komputer, yang Tuhan izinkan kepada kita, dan tidak mudah pasti, hampir 1 tahun banyak hal yang kita ngalami. Nah, banyak orang berpikir bahwa pandemi COVID ini tentu benar ya, kita bicara masker, kita bicara rasa kekhawatiran, rasa takut, kita bicara mengenai hidup mati, actually tidak ada yang salah, itu bagian dari life kita. Ada yang kehilangan pekerjaan, bisnis sulit, ada juga yang mendapatkan berkat. Tapi kita perlu bertanya sebenarnya, di balik itu semua ada sesuatu yang lebih besar nggak? Saya percaya new normal atau dalam kita meresponin krisis ini bukan sekedar pandemi ini bukan sekedar masker tadi dan kekhawatiran. New normal untuk saya bicara bukan sekedar vaksin dan masker. Jangan lupa tadi Pak Eloy udah bicara digitalisasi 4.0, consumer menjadi sentral dari segalanya. Ekosistem banyak bicara di dunia teknologi. Kemudian ada generation gap. Nah, mau tidak mau kita harus tidak bisa bilang kita mengabaikan itu. Kita harus go through menyambut peluang digitalisasi ini. Mungkin kita tidak sadar di tengah pandemi ini kita lihat berita merger Gojek dan Tokopedia yang akan IPO segala menjadi angin segar. Mungkin kita juga mendengar Indonesia mempunyai bank syariah terbesar, gabungan dari 3 bank syariah terbesar, BRI, Mandiri, dan BNI. Itu juga satu prestasi besar yang di tengah pandemi ini. Kita juga di luar mungkin mendengar, Perseverance mendarat di Mars, Dragon, SpaceX, Elon Musk kembali dari luar angkasa. Semua bicara ini bicara apa? New normal, bicara digitalisasi, bicara sharing ekonomi, bicara crowdfunding, crowd resources, agility, dan organization. Nah, kuncinya menurut saya hanya satu. Kita harus punya growth mindset kalau Karl S. Dweck bicara. Kemauan yang ingin terus belajar dalam pandemi ini. Dan kita harus bersama-sama mengajak diri kita lebih banyak melihat peluang instead of masalah yang kita alami. Sama seperti Alvin Toffler pernah berkata, saya ingat ya, katanya pada abad 21 ini orang yang buta huruf itu bukan orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi orang yang tidak mau mengosongkan dirinya untuk belajar kembali. Learn, unlearn, and relearn. Itu kata-kata Alvin Toffler. Mungkin itu secara umum Pak Eloy yang saya bisa sampaikan. Awesome, terima kasih, luar biasa. Gimana Mas Daryl, keren banget ya. Ini saya tergelitik loh, statement awal suksesnya Pak Erwin Tenggono, beliau mengatakan good mindset ya. Pak Erwin, mohon izin saya menanyakan satu Pak Erwin. Dari apa yang Anda lakukan pertama kali memutuskan untuk early retire, ini kan ada satu keyakinan berarti ya. Nah, bagaimana mewujudkan keyakinan itu
kita tahu kan kalau misalnya semua orang berada dalam zona nyaman itu enak, nikmat, tinggal tunggu gajian setiap bulan dan sebagainya. Kekuatan diri seperti apa yang Bapak tanamkan sehingga memutuskan untuk early retired dan bisa dikatakan berpindah jalur ya dari yang tadinya di sebuah perusahaan sekarang menjadi sebuah bentuk usaha sehingga sukses seperti sekarang ini, Pak Erwin? Ya, pertama saya sangat percaya bahwa dalam menyikapin karir, kehidupan seorang tidak bisa memakai cara yang sama ya. Karena kita punya beban, kita punya struggle, kita punya kekuatan kita diri sendiri. Jadi saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya as a Erwin, as a pribadi. Pertama saya karena memulai karir dari petugas gudang, saya bisa sampai ke level atas. Saya punya kegelisahan pada diri saya bertanya, apa benar hidup saya begini enak dan begitu baik hanya untuk saya? Itu trigger saya. Jadi saya punya latar belakang mempengaruhi saya. Sehingga saya berpikir, harusnya enggak. Saya harusnya bisa lakukan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih impactful mungkin dalam hidup ini ya. Karena saya pikir hidup kan bukan hanya kita mikirin untuk kesenangan diri kita sendiri aja, kemauan kita diri sendiri ya. Itu mungkin trigger saya yang pertama. Nah, terus saya mencoba mencari, apa sih purpose saya sih? Saya suka ngajar, Tuhan kasih saya talenta banyak. Sehingga saya pikir, kalau saya suka ngajar, saya suka berbagi, saya nggak bisa kerja di corporate dengan nyamannya. Saya mesti spend waktu yang lebih balance. That's one of the reason saya take early retire. Nah, masuk ke dunia digital, dunia startup, ada korelasi itu. Saya senang belajar. Tuhan baik mengirimkan orang-orang, Jonathan mengajak saya bermimpi. Saya belajar banyak dengan anak-anak muda di dunia digital, bagaimana mereka berpikir kreatif, bagaimana mereka dengan segala kemampuan visi mereka. Dan saya dapatkan itu. Growth mindset is about like kita harus berani mengajak diri kita keluar dari zona nyaman kita. Tidak mudah, tapi yang bisa mendorong kita itu kalau ada satu purpose yang lebih gede yang tadi, tujuan hidup kita. Kenapa? Untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk apa aku ada dalam pekerjaanku saat ini? Untuk apa semua kesuksesan yang ada saat ini? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita pegang ya, Mas Daril. Oke, thank you, Pak Erwin. Tahan sebentar, Pak Erwin. Saya mau menyikapi dari perspektifnya seorang theocentric motivator. Silakan, Pak Erwin. Luar biasa, Mas Daril ini mantap kali pun. Dari tadi saya sebenarnya mau nunggu itu. Udah kepancing langsung kebuka ya, Pak Erwin. Terima kasih. Silakan, Pak Erwin. Mas Daril, saya sungguh-sungguh belajar banyak dari Pak Erwin, dan mohon izin Pak, saya akan banyak mengganggu Bapak nih. Saya kira Tuhanlah yang pertemukan kita. Saya menemukan sosok Pak di mana saya bisa melihat pengalaman itu ada banyak sekali dan sangat cocoklah dengan kondisi dunia yang saat ini, dengan humbleness-nya, kerendahan hati, keteladanan. Thank you so much Pak Erwin. Dan tadi yang Bapak sampaikan mengenai tujuan hidup, karena banyak orang yang tidak lagi bertanya itu, Pak, khususnya ketika sedang di atas banget atau lagi di bawah banget. Dan itulah juga Mas Daril yang saya sampaikan dalam buku baru ya, buku baru saya terbit nanti awal bulan April ini, judulnya adalah An Invitation to Theocentric Motivation and Leadership. Dan smart listeners, printed versi cetaknya sangat terbatas karena kami tahu dan Gramedia Pustaka Utama juga tahu sudah beralih nih, orang lebih banyak membaca e-book. Tetapi bagaimanapun kami bikin versi cetaknya, tapi sangat terbatas. Karena itu bagi teman-teman yang mau membaca versi cetaknya, Anda bisa nanti lihat di Instagram saya, Anda bisa pesan, karena memang sangat terbatas versi cetaknya. Di situ berbicara yang tadi disampaikan oleh Pak Erwin, the meaning of life, makna hidup, ya, dan segala macam. So terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Daril karena kita akan bahas lebih dalam mengenai winning strategy in the next normal ini, Mas Daril. Yes, baiklah. Tapi kita break dulu ya, Pak Eloy dan juga Pak Erwin. Mohon izin sebentar ya. Tanggung waktunya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya karena kita masih punya banyak waktu untuk membahas tentang winning strategy in the next normal. Nah, kami undang Anda berkomentar. Silakan di 0812 11 12 959 di WhatsApp kami. Jangan lupa cantumkan nama Anda dan juga pertanyaan Anda yang mau berkomentar di kolom chat kanal YouTube. Silakan menuju kanal YouTube Smart FM atau berkomentar di Instagram kami di @radiosmartfm959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Ya, terima kasih. Seperti Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Saluhu dan tamu ngobrol kita ada Pak Erwin Tenggono. Beliau adalah Board Advisor and Council Member of Halodoc, Kubisa.com, dan startup lainnya. Ya, kita masih bicara tentang winning strategy in the next normal. Nah, tadi terputus. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah hal yang berhubungan dengan strategi, ini banyak sekali yang perlu dilakukan. Apakah ini mungkin membuat Anda juga harus beralih dari kenyamanan Anda, dari zona nyaman Anda, untuk berpikir tentang bagaimana acaranya agar ceruk yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini mampu berubah hidup Anda. Tadi Pak Erwin jelas mengatakan perlu ada life purpose-nya. Nah, itu yang harus dilakukan. Apalagi kalau misalnya kita bicara masalah good mindset. Dan ini masih menjadi PR sebetulnya kalau bicara masalah how to-nya Pak Erwin ya. Karena tidak semua orang itu punya kapabilitas yang cepat nemu atau gampang menemukan feel-nya di sana. Oke, Pak Erwin silakan, kita janji untuk menjabarkan tentang winning strategy in the next normal di sesi ketiga ini. Terima kasih Mas Daryl dan sekali lagi terima kasih Pak Erwin. Pak, yang ditunggu-tunggu oleh para pendengar kita adalah apakah ada data-data Pak yang bisa mendukung semacam optimisme kita bahwa we will get through this pandemic dan bahwa di ujung terowongan itu ada cahaya dan harusnya kita fokus melihat pada cahaya itu sehingga kita menjadi last man atau last team standing dan first team running pada akhirnya. Kita menjadi tim itu yang boleh dah orang lain boleh berguguran dah, kita tetap standing, kita bertahan. Dan bukan hanya itu, ketika nanti data-data yang Bapak akan bukakan itu benar-benar terjadi, kita menjadi tim yang running karena kita sudah beradaptasi sejak awal. Silakan Pak Erwin, boleh Pak dibagikan. Thank you Pak Eloy. Kata-kata last man standing, last first running sudah ada energinya Pak. Ya, jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, smart listener, kalau saya pribadi melihat kita harus optimis ya. Indonesia harus bangkit dan pasti bangkit, kita harus optimis. Kan dalam bahasa Mandarin, krisis itu adalah weiqi katanya. Dua kata yaitu resiko, dangers dengan peluang ya. Bahaya dan peluang itu. Jadi kita selain memanage bahaya, kita harus terus melihat peluang itu. Nah, tadi Pak Eloy minta beberapa data. Saya yang terpikir nih, 3. Yang pertama, demographic bonus. Kita nggak boleh lupa. 65% usia orang Indonesia saat ini adalah usia produktif. Ini penting karena roda penggerak ekonomi. 65% hampir. Tabel dari Menko Equin, dari berbagai lembaga pemerintah menunjukkan ini akan pada posisi puncak 2030. Banyak negara berhasil turnaround dan bangkit. Salah satunya adalah China, gitu tahu. Berhasil turnaround bangkit pada tahun era Deng Xiaoping. Nah, momentum itu ada di Indonesia saat ini. Dan kita semua harus ambil momentum ini. Kalau usia produktif banyak, ekonomi akan bergerak. Dan karena butuh makan, butuh semua pergerakan itu. Kedua, IMF menghitung proyeksi data pendapatan per kapita dunia dengan purchasing power parity. Indonesia akan berada di top 10 dunia pada tahun 2025. Malah tepatnya nggak salah rank 5. Tentunya ini angka proyeksi dengan asumsi semua ekonomi akan doing well dan kita hand in hand ya sebagai bangsa Indonesia bangun negara ini dengan segala andil yang kita miliki. Nomor 3, digitalisasi, kita bicara 4.0. Nggak bisa kita lupa. Data dari Hootsuite, data tahun 2020, 138 juta penduduk Indonesia sudah melakukan transaksi internet. Dan di e-commerce, dengan market transaksi 2020 hampir 435 triliun. Ada somebody yang tidak, atau 30,3 billion dollar tahun 2020. Nah, saya pikir 3 itu sudah menunjukkan, no, we are good, we are big, kita akan jadi kekuatan yang besar. Nah, McKinsey Global Report mengeluarkan ada satu bacaan, Bapak-Bapak bisa baca lihat. Bagaimana future work after pandemic untuk kita yang bekerja. Bisnis model akan berubah. Banyak hal yang akan bersinggungan dengan teknologi akan terjadi. Beberapa parameter, automation, digitalization, dan remote work akan menjadi satu hal yang mandatory. Itu Pak Eloy, 3 hal yang saya bisa share dengan jurnal dari McKinsey yang terakhir, yang kita tentunya tahu bahwa setelah pandemi semua akan back to different landscape, different new normal. Wow. Thank you. Thank you Pak Erwin. Artinya sebenarnya fokus kita nggak berkutat terus di kesulitan dan krisis yang ada Pak ya, tapi kita melihat bagaimana justru kita mempersiapkan diri
supaya opportunities yang ada tadi ya itu kita bisa ikut menikmati untuk kebaikan bersama. Pak, izin. Bapak kan juga akan ada menulis buku Be a Great Leader, Pak Erwin. Dan saya lihat bahkan sudah juga ada versi bahasa Inggrisnya. Pak, ini kalau bicara generation gap ya Pak, khususnya antara let's say baby boomers atau Gen X, lalu kemudian bersinggungan di dalam bekerja berbisnis dengan millennials, bahkan ya sekarang juga generasi Z juga sudah mulai masuk. Bagaimana ya Pak supaya generation gap ini bisa menjadi kolaborasi yang betul-betul solid di dalam menggunakan berbagai opportunities yang ada di depan itu, Pak Erwin? Wah, oke. Pendapat saya ada dua hal ya. Satu, kita tuh adalah produk masa lalu kita. Saya sebagai orang baby boomer akan berpikir dengan masa lalu saya. Orang tua saya akan berpikir dengan masa lalunya dalam berpikir, dalam membangun karir, dalam bertindak, dalam menyampaikan pendapat dengan anak-anak saya. Artinya generasi milenial. Nah, sehingga perbedaan pendapat harus kita hargain. Karena masa lalu kita menentukan cara kita berpikir. Itu kita harus akuin dulu. Anak-anak milenial punya masa berpikir mereka. Mereka hidup dengan gadget. Saya tidak hidup 24 jam dengan gadget. Itu nomor satu. Kedua, kita sebagai orang-orang yang senior, yang membangun masa lalu dan mungkin sukses hari ini, yang kita miliki apa? Adalah wisdom. Wisdom come from experience. Nah, anak-anak muda harus belajar wisdom dan values dari kita. Tapi cara berpikir di dunia digitalisasi, kita harus learn dengan mereka. Tantangan kita adalah justru harus membuat ekosistem kerja untuk mereka. Harus memberikan kesempatan untuk mereka untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, itu yang tidak mudah. Karena biasanya kita cenderung khawatir bahwa anak-anak. Kita selalu melihat anak-anak muda itu tidak bisa seperti dulu kita orang tua kita lihat kita. Itu tantangan yang harus mental blocking yang harus kita geser. Itu jawaban saya secara umum, Oke. Pak. Izin Pak Eloy, saya mau menanyakan satu hal ini. Kan tadi Pak Erwin just mengatakan, kalau kita belajar dari pengalaman masa lalu, Bapak menyebutkan adanya wisdom, dan ini berkali-kali disampaikan wisdom. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana mengawinkan antara wisdom dengan kemajuan dunia teknologi yang identik dengan para milenial, Pak, sehingga mereka tuh bisa menang menghadapi disrupsi secara teknologi, sehingga mereka tuh menjadi pribadi yang agile lah, menyikapi sebuah perubahan, perpaduan antara wisdom dan juga disrupsi teknologi ini. Gimana, Pak Erwin? Iya, tantangannya menurut saya pertama sekarang tidak ada satupun orang yang paling tahu dalam banyak hal di dunia digitalisasi. Itu nomor satu yang kita harus pegang. Nah, artinya kita sebagai orang senior harus punya kesempatan mendengar dari anak-anak muda. Apa ide mereka, apa pemikiran mereka. Dari situ baru kita memberikan pandangan kita, wisdom kita, values kita. Hanya dengan cara itu. Kalau kita mau langsung ngomong tanpa mau mendengar, tidak akan terjadi pembentukan gap, pengisian gap itu. Oke. Berarti ini kolaborasinya ada di sana ya, Pak Erwin. Kreativitas, informasi, digitalisasi ada di millennials, tetapi wisdom ada di baby boomers dan Gen X. Tinggal bagaimana understanding and adjusting, Pak ya, saling memahami dan kemudian saling menyesuaikan diri. Sehingga ada pertemuan antara wisdom dan kreativitas tadi. Apakah seperti itu, Pak Erwin? Yes, that's my point of view. Dari pengalaman saya itu penting. Wow. Itu tapi membutuhkan kerendahan hati dari dan kemudian juga keterbukaan untuk mau belajar dari millennials ya, Pak ya. Karena yang saya temukan dari beberapa klien saya pernah diundang, Pak. Untuk kemudian ya take side gitu loh, Pak, untuk mengambil entah itu menyampaikan kepada millennials, ayo dong ikutin si baby boomers, atau baby boomers ayo dong ikutin si millennials. Nggak bisa begitu, Pak ya, butuh kerendahan hati di sana ya, Pak ya. Iya, saya pikir kerendahan hati harus tetap ada ya dalam seumur hidup kita ya, karena kita hati itu titik sentral ya. Kita harus percaya bahwa wisdom kita, kepintaran kita, kemampuan kita, apapun kesuksesan yang kita capai itu bukan dalam kendali kita. Bahasa saya selalu, Tuhan yang pakai kita, Tuhan izinkan itu. Artinya that's no reason kita mesti pride, mesti proud. Dan dalam dunia yang terus berubah, yang Alvin Toffler bicara, unlearn and relearn. Baru kita bisa berkolaborasi. Itu pandangan saya. Beautiful. Oke.
Baik, baik. Kita ademkan dulu suasana ya. Saya coba Oh, ada misalnya. komentar-komentar yang masuk di WhatsApp ini kita coba bacakan terlebih dulu. Komentar ya Pak Erwin dan juga Pak Erwin ya. Selamat pagi Mas Daril, Pak Erwin dan juga Pak Erwin dari Pak Arif Hidayat nih. Saya setuju jika kita harus berani keluar dari zona nyaman dengan tujuan agar hidup kita terus bermakna dan bermanfaat bagi semesta. Mungkin Pak Erwin mau berkomentar, menanggapi? Silakan atau Pak Erwin menambahkan, monggo. Ya, I fully agree dengan pandangan Pak Arif Hidayat. Memang kita harus, tidak mudah, tapi harus. Tapi jangan gegabah, itu aja. Berpikir dengan baik, memantapkan diri, itu aja. Oke, baiklah. Ini sudah ada Ibu Lucy. Kalau Ibu Lucy menyebutkan begini, setuju dengan statementnya Pak Erwin, kita perlu terus memberikan wisdom. Dan untuk para generasi milenial, yuk siap-siap menerima wisdom dan ayo kawinkan dalam tanda petik dengan keahlian para milenials membudayakan kemajuan teknologi agar wisdom dan kemajuan teknologi menjadi sebuah agen perubahan dalam kehidupan di Indonesia. Oke, berkomentar silakan Pak Eloy atau mungkin juga Pak Erwin. Absolutely agree, Pak. Thank you, Bu Lucy. Oke, kalau gitu kita break sebentar ya. Kita masih punya satu sesi terakhir. Nanti kita akan coba wrapping semuanya, termasuk memberikan statement yang masuk lewat pertanyaan kami di WhatsApp. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Saya Daril Anda masih bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga ada Pak Erwin Tenggono. Beliau adalah Board Advisor and Council Member of Halodoc, Kubisa.com, dan startup lainnya. Dan terima kasih buat komentar yang sudah masuk di WhatsApp kami. Saya menuju ke ini ada Ibu Alin ya. Selamat pagi Pak Eloy dan juga Pak Erwin. Pak, Pak Erwin, bagaimana caranya agar anak-anak muda sekarang itu bisa punya mindset yang membangun, Pak? Kebanyakan dari mereka itu kan dalam tanda petik nih, Pak Erwin, kutu loncat. Kadang-kadang suka pindah ke perusahaan satu, nggak ada jeda waktu lama, pindah lagi ke perusahaan berikutnya. Bingung saya melihatnya. Saya sebagai seorang HRD. Nah, bagaimana kira-kira masukan agar para anak-anak muda ini atau para generasi milenial itu paling tidak bisa mengikuti jejak wisdom yang diajarkan oleh orang tua mereka dulu atau mengcopy paste wisdom dari orang-orang sukses di dunia ini. Terima kasih. Ya, that's a tough question sejujurnya. Karena gini ya, definisi melompat-lompat itu yang mesti kita sepakatin ya. Karena kebanyakan anak muda ini biasa suka mencari tantangan dan mencoba. Nah, kalau mereka terlalu cepat melompat, sebenarnya akumulasi pengetahuannya belum ada. Nah, itu yang sebenarnya anak-anak mudanya harus paham ya, bahwa kalau baru, let's say setahun, orang sudah bilang, setahun udah bosan. Setahun, what do you learn actually? Nah, cara kita melihat pekerjaan itu, cara kita melihat value pekerjaan itu, harus fokusnya sebenarnya bukan hanya murni diri kita. Kadang-kadang kita selalu mencari pekerjaan yang kita nyaman, kita mau. Kita lupa bahwa dalam pekerjaan itu bukan kita nyaman, kita mau. Namanya pada fase-fase awal, you learn something. Mencari tahu apa yang kita bisa pelajarin, itu jauh lebih penting daripada mencari apa yang cocok dengan saya. Karena too early to say you cocok untuk you. Kecuali you sudah very senior and you have a lot of experience. Itu pun belum berani ngomong itu. Karena a lot of people learn in this life. Oke, tapi begini Pak Erwin, idealnya ketika saya mau menyikapi sedikit pertanyaan yang Bu Alif. Kalau idealnya ketika kita mampu dan boleh untuk melompat itu berapa lama? Apa harus kita dapat dulu banyak ilmu baru kita memutuskan untuk berpindah atau bagaimana Pak Erwin? Tidak ada satu exact formula ya. At the end banyak faktor. Jadi tidak ada yang salah kalau you mau melompat untuk sesuatu yang lebih baik. Paling penting kita pastiin dan bahasa saya kita mantapkan dengan yang di atas. Saya melompat ini untuk tujuan apa? Ego saya, pride saya, atau saya lompat ini untuk something good yang saya bisa lakukan lebih baik. Itu yang mesti kita pegang aja. Oke, Pak Eloy silakan. Wow, this is good. Silakan Smart Listeners, sahabat Sonora, bila ada pertanyaan lain silakan. Pak Erwin, Bapak ada menulis buku Be a Great Leader, Pak. Dan saat-saat seperti ini, bagaimana ya Pak, para leader-leader itu, mulai dari level supervisors, managers, GM, apalagi director dan CEO, owner, memimpin di tengah VUCA ini, Pak. It's a tough time now to lead, Pak. Any idea, any advice? Silakan, Pak Erwin. Buku yang lama sudah saya tulis, tapi saya masih ingat dua hal yang relevan ya. Satu, kepemimpinan orkestra. Kita sebagai konduktor, sebagai orkestra, konduktor itu selalu menghadap kepada timnya, tidak mencari popularitas ke depan.
Itu relevan dalam dunia digital saat ini. Kita harus fokus pada tim kita, bagaimana resources yang kita miliki saat ini. Sinergikan, riset ulang kita punya purpose, kolaborasikan. Mungkin nggak kita turn around dalam situasi VUCA ini. Itu nomor 1 ya. Buku saya ada tulis mengenai kepemimpinan orkestra. Nomor 2, saya ingat ada satu buku saya tulis naikkan langit-langit kehidupan. Artinya apa? Sky is the limit dalam pembelajaran. Dalam dunia digital saat ini, nggak bisa kita bilang kita know a lot of things. A lot of things you don't know, bukan you know justru. Terima realita. Kita harus belajar kembali. Libatkan orang luar kalau perlu. Jangan mengandalkan diri kita sendiri dan terlalu overconfidence. Pengalaman adalah bulu berharga, benar. Itu wisdom. Tapi without knowledge yang terus di-learn dan unlearn, you nggak akan bisa memahami dunia anak muda digital ini. Powerful. Oh, this is powerful. Thank you, Pak. Thank you for untuk quote-nya juga. Jadi ada 2 hal, smart listener dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Bagaimana kita leading in the VUCA era ini. Yang pertama adalah orchestra leadership tadi. Jadi menghadap kepada member tim kita supaya kita bisa terus berkolaborasi. Dan yang kedua tadi Pak Erwin mengatakan sky is the limit. Tadi Bapak mengatakan yang saya bilang quote of the day, a lot of things you don't know, not you know. Jadi pengalaman, yes wisdom, tapi without knowledge yang terus relearn lagi, maka kita akan menjadi obsolete dan kita tidak bisa berkolaborasi dengan dunia digital, dengan anak-anak millennials. Wow, powerful. Mas Daryl, silakan. Luar biasa ini. Satu lagi WhatsApp yang sudah masuk ini dari Leni. Selamat pagi Pak Eloy dan juga Pak Erwin. Salam kenal sebelumnya dan juga Mas Daryl serta seluruh kru Smart FM. Saya mau menanyakan satu hal ke Pak Eloy. Di 6 bulan terakhir ini semenjak pandemi COVID-19, atasan sepertinya sudah demotivasi banget. Nah, tapi kami tahu dan yakin bahwa dia itu sebetulnya tidak seperti itu Pak Eloy. Nah, bagaimana caranya kami, bawahan dan juga timnya, ini mampu memberikan motivasi dengan harapan semangatnya kembali ada dan membimbing kita masing-masing untuk menuju jalan sukses sesuai dengan visi misi perusahaan. Terima kasih Pak Eloy. Ini mungkin maksudnya untuk Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Silakan, gimana motivasi apa yang harus dilakukan dari tim kepada atasan, Pak Erwin? 2 hal ya. Nah, nomor 1 being empathy, dalam arti kita ngajak dia ngobrol ya. Atasan tuh tetap butuh teman ngobrol, itu nomor 1. Ajak ngobrol as a friend, not as a leader and team ya. Ajak makanlah, keluar, tukar pikiran, apapun itu caranya. Encourage him, itu penting, atau dengan email. Kedua, ya mungkin ajak ketemu Pak Eloy, itu yang paling aman ya, bisa termotivasi lagi ketemu Pak Daryl. Libatkan orang lain, ngajak makan Pak Eloy bisa juga. Iya, benar-benar. Iya, itu Pak, sorry Pak. Sesimpel itu sebetulnya ya. Oke, Ya, baik Pak Eloy. Oke, Pak Erwin, sorry Pak Eloy, ini waktu kita sangat terbatas, jadi saya harus bagi waktu biar fair ya, memberikan satu konklusi atau ratingnya. Saya izin ke Pak Erwin dulu. Pak Erwin, apa yang mau Anda sampaikan sehubungan dengan prestasi Bapak, karir Bapak di banyak bidang dan motivasi yang begitu luar biasa, sehingga tadi good mindset ini masih saya pegang loh, statementnya good mindset itu diperlukan sehingga menjadi sebuah agen perubahan dalam diri kita dan juga bisa menularkannya ke orang lain. Apa yang mau Anda sampaikan Pak Erwin? Silakan. Ya mungkin satu hal sama seperti yang saya buka, sesuatu yang hidup itu adalah bertumbuh. Artinya dalam era new normal ini, era pandemik ini, pastikan diri kita still growing. Kita jangan terjebak dengan situasi yang ada. Kedua, dengan grow apa? Kita must keep learning. Too many things yang berubah dalam hidup ini. Terus belajar, terus bertumbuh. Karena dengan cara itu. Dan yang ketiga yang paling penting, stay connected. Apapun agama kita dengan pencipta kita. Karena dia yang memegang kendali dalam segala kehidupan kita. Itu aja Pak Daryl. Oke, Pak Eloy silakan kita closing. Wow, this is good. Thank you so much Pak Erwin sudah berbagi dengan kami. Ini pasti sangat bermanfaat untuk para pendengar kita. Smart listeners dan sahabat Sonora, apa yang disampaikan oleh Pak Erwin bagi saya mengingatkan kita kembali untuk selalu optimis. Dan it's possible. Apapun mimpi-mimpi ibu dan bapak. Saya sudah pernah menyampaikan beberapa minggu yang lalu, di tengah pandemi seperti ini, mimpi-mimpi akhirnya dimasukkan ke dalam laci dan kita lupakan karena kita berpikir, it won't happen, nggak akan mungkin bisa terjadi. No. Sekarang ini, Pak Erwin sudah memberikan data-datanya, sudah menyampaikan bagaimana Halodoc bisa berhasil begitu hebatnya. Termasuk kalau ada yang itu ya Pak Erwin, mau
download aplikasinya, mungkin mau vaksin, Pak. Ada kerjasama ya, Pak, bisa vaksin juga ya, Pak Erwin? Bukan vaksin aja, Pak. Wajib download, Pak. Kalau Halodoc, Pak. Kalau mau sehat, wajib download. Simplify Healthcare, Pak. Exactly. Jadi teman-teman optimis, it's possible. Keluarkan lagi mimpi-mimpinya dari laci dan katakan it's possible. Yang kedua, Pak Erwin mengatakan sebagai saya merasa yang disampaikan Pak Erwin adalah very theocentric motivation and leadership. God is good. Allah itu baik. God is good. So please don't give up, my dear friend. Mimpimu itu penting untuk dunia yang lebih baik. Dan mari kita saling menginspirasi. Dan yang terakhir, Pak, Smart Listeners Sahabat Sonora, bagaimana harus ada kolaborasi antara baby boomers, ya, Gen X dengan teman-teman millennials, dengan teman-teman Gen Z bahkan, supaya kita bisa menjadi 10 kali lebih baik. Terima kasih untuk kebersamaannya dan thank you so much Pak Erwin. Mari kita jadikan Indonesia 10 kali lebih baik. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, baik. Saya ingin menambahkan Pak Eloy dan juga Pak Erwin, ini mengutip 3 hal dan 3 poin penting ya, yang akan jadi oleh-oleh insight kita ketika program ini berakhir. Yang pertama, Pak Erwin mengatakan, jangan lupa stay connect with God ya. Dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kita harus selalu senantiasa connect dengan pencipta kita. Terus kemudian pengalaman dan juga bertumbuh. Itu hal yang paling penting. Dan jangan lupa, itu akan bermuara kepada perubahan mindset Anda menuju ke good mindset agar Anda menjadi seorang pribadi yang tumbuh dan 10 kali lebih baik. Pak Erwin Tenggono, terima kasih waktunya pagi hari ini. Kami doakan sehat-sehat senantiasa, terus bertumbuh Pak, berguna bagi nusa dan bangsa dan juga paling tidak buat keluarga Anda agar terus bisa motivasi kita semuanya dengan apa yang sudah Anda alami dalam kehidupan ini. Pak Eloy Saluku, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Doakan juga sehat-sehat agar tetap bisa memotivasi kita semuanya setiap hari Senin jam 7 sampai dengan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan juga Anda Smart Listener yang sudah berkomentar, terima kasih banyak. Saya Daryl Adam. Erwin, saya Erwin Tenggono. Saya Eloy Zaluku, katakan yes I can. Keep the smile, be the 10Xer. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.